Bandwidth Management. Kelompok Jelita Wayu Maharani, nomor absen 19. Mela Sintiasari, nomor absen 20. Priority Queuing. Quality of Service (QoS) adalah sebuah arsitektur end-to-end pada suatu jaringan yang memiliki kemampuan menyediakan layanan yang lebih baik lagi bagi layanan trafik yang melewatinya. Bandwidth adalah lebar data yang disediakan dalam infrastruktur jaringan, tergantung dari teknologi media atau jenis protokol yang digunakan dalam infrastruktur jaringan untuk melewatkan data. Bandwidth dapat dideskripsikan sebagai kemampuan maksimal dalam mentransmisikan data melalui media transmisi dalam satuan waktu tertentu. Contohnya, teknologi modem yang hanya mampu menyediakan besaran bandwidth 56 kbps tentu akan berbeda dengan penerapan infrastruktur jaringan dengan serat optik yang mampu mendukung bandwidth hingga ukuran Gbps. Jenis-jenis servis pada jaringan berbasis TCP atau IP. 1. Normal User Data. 2. Network Management. 3. Real-Time. 4. Streaming Application. 5. Critical Data Application. 6. Network Security Management. 7. Network Control Traffic. 8. DOS for Service. 9. Scavenger. Faktor-faktor untuk mengatasi delay jitter. A. Delay merupakan keterlambatan atau tertundanya pengiriman paket data kemudian. B. Delay variation adalah delay yang muncul dengan time atau jarak waktu yang berbeda-beda. C. Paket ordering adalah paket yang dikirimkan ke tujuan akan sampai tetapi tidak berurutan akibat pengaturan view yang kurang baik. E. Average rate dan bus size adalah faktor pengaturan rata-rata alokasi bandwidth dan besarnya ukuran lonjakan bandwidth yang diizinkan. F. Synchronizing TCP session adalah komunikasi antar aplikasi berbasis TCP yang dimulai dengan SDN. Komponen pendukung QoS. 1. Queuing. B. Signaling. C. Classification. D. Marking. E. Admission Control. F. Congestion Control. G. Traffic Shaping. H. Integrate and Differential Service. I. QoS Policy. Queue adalah antrean. Pada perangkat switch dan router sudah dilengkapi dengan interface seperti berikut. 1. Ingress atau outbound queue berfungsi menyimpan paket data secara temporary sebelum dimasukkan ke dalam router atau switch yang kemudian diproses dan dilewatkan menuju interface yang melewatkan data ke jaringan. 2. Outgress atau outbound merupakan peran menyimpan setiap paket sebelum dilewatkan pada interface ke jaringan. Pada perangkat switch atau router dapat juga terjadi permasalahan congestion. Beberapa faktor penyebab permasalahan congestion. 1. Trafik data di sisi input interface lebih besar dibandingkan kemampuan CPU perangkat dalam menghandle dan menyelesaikan proses. 2. Perbedaan support kecepatan pada input interface yang lebih baik dibandingkan output interface. 3. Keadaan beberapa jenis layanan yang diterima oleh satu atau lebih input interface tetapi mengalami delay karena hanya dikeluarkan melalui sebuah output interface. Queue berdasarkan konfigurasinya pada perangkat. Software queue merupakan metode konfigurasi queue yang dilakukan dari sisi aplikasi tanpa terbatas pada jenis hardware. Misalnya instalasi MikroTik OS pada komputer. Hardware queue sangat dipengaruhi oleh spesifikasi interface yang digunakan. Jika hardware queue berukuran kecil, akan muncul masalah latensi pada pengiriman paket. Metode queue. Metode queue dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara kerjanya. A. FIFO atau first in, first
out. FIFO adalah jenis view paling sederhana dengan setiap paket yang memasuki pertama kali akan keluar lebih dulu. Beberapa ciri khas metode FIFO. 1. Lebih cepat menangani paket. 2. Lebih sederhana metodenya karena mengabaikan jenis layanan yang dilewatkan oleh queue atau classification. 3. Buffer yang diatur dapat digunakan untuk beragam jenis paket data. 4. Terjadinya congestion cukup susah diprediksi. 5. Karena menggunakan sebuah buffer untuk menangani semua paket data, kemungkinan besar akan timbul delay. 6. Dikarenakan besar paket melebihi ukuran buffer, seringkali paket data akan dibuang atau di-drop. 7. Jika terdapat dua aliran pada paket dari inbound interface yang ditujukan melewati sebuah outbound interface, router akan menggabungkannya menggunakan multiplexer. B. Priority Viewing. Tipe view ini menerapkan mekanisme pengelompokan paket berdasarkan level prioritas pada setiap paket yang akan dilewatkan. C. CBV atau Path Based Viewing. Metode CBV merupakan perbaikan dari metode Priority Viewing. D. File Viewing. Kekurangan pada CBV diperbaiki dengan mengembangnya File Viewing. E. RID atau Random Arrangement. Tujuan utama dari metode RAD adalah mencegah timbulnya kondisi congestion dengan cara mengatur dan mengendalikan ukuran setiap queue yang dibentuk. RAD menggunakan dua parameter penting, yaitu 1. Minimum threshold, 2. Maximum threshold. SFV, Stochastic Fairness Viewing. Teknik SFV menggunakan kombinasi mekanisme classification untuk dibagi menjadi beberapa sub-queue, memanfaatkan algoritma Hastings dan teknik FIFO dalam memproses sub-queue tersebut. HTP Hierarchical Token Queuing. Jenis HTP merupakan metode queue yang paling sering diterapkan ke dalam router, khususnya Mikrotik OS, dalam menangani masalah pengaturan manajemen bandwidth. Analogi kerjanya adalah 1. Setiap paket data yang terkirim akan ditampung dalam ember atau bucket. Anggap saja sebagai queue. 2. Paket data yang ditampung tersebut memiliki token yang mempresentasikan byte data yang fungsinya sebagai pengatur waktu data akan dialirkan. Simple Queue dan U-Tree. Dalam mengkonfigurasi queue, Anda dapat menerapkan dua model, yakni Simple Queue dan U-Tree. Simple Queue merupakan tipe paling sederhana dengan cara membatasi proses upload dan download setiap host yang telah didefinisikan dalam sistem. Sementara itu, U-Tree menyediakan fitur queue yang lebih kompleks mulai dari tingkat prioritas, classification paket, hingga berdasarkan user dan grup tertentu. HTP, Hierarchical Token Bucket. HTP merupakan salah satu jenis queue yang menggunakan filosofi bucket atau ember dan token atau koin yang disusun secara hierarki. Metode queue terdapat dua jenis, yaitu Red-Utilizing atau Sync-Model. Tipe ini mempunyai metode queue antara lain: A. HTP Hierarchical Token Bucket, B. PCV Per Connection Queuing. 2. Rate Limiting atau Saper memiliki metode antara lain FIFO dengan beberapa jenis kandungan informasi seperti bit info, SFX atau Stochastic Fairness Viewing, RID atau Random Error Detection. Queue dengan metode HTP memiliki 4 tipe interface yang akan dilewati oleh paket antara lain: 1. Global in, 2. Global out, 3. Global total, 4. Outgoing interface. Mikrotik akan melakukan queue melalui 3 interface, yaitu 1. Global, 2. Simple queue, 3. Outgoing interface. Ketika membangun manajemen bandwidth dengan metode queue tree, ada 3 jenis parameter
yang harus Anda ketahui dan persiapkan. 1. Parent. 2. Paket mark. 3. Max limit. Istilah CIR Committed Information Rate adalah parameter yang menentukan kondisi komputer klien dapat menerima besaran minimal alokasi bandwidth tanpa terpengaruh keadaan apapun, dengan catatan bahwa alokasi bandwidth masih tersedia. PCI atau Per-Connection Queuing. Metode PCI merupakan perbaikan dari mekanisme SFX atau Stochastic Fairness Queuing, meski masih memakai teknik pembuatan substrip atau subqueue. Sekian, terima kasih.